Halo semua, ketemu lagi di channel YouTube Aji Prakoso. Lanjut lagi bahas chatbot pakai N8N. Di episode sebelumnya kita udah buat sebuah chatbot WhatsApp di N8N pakai Waha yang dihosting di Sumopod. Nah, di episode kali ini kita lanjut lagi buat chatbot WhatsApp-nya tapi dengan sedikit tambahan biar chatbotnya lebih pintar lagi ya. Jadi di episode kali ini chatbotnya akan kita hubungkan ke database Postgre. Jadi objektifnya adalah kita bisa chat via WhatsApp ke chatbotnya untuk tanya-tanya data apa aja yang ada di database kita, terus laporan segala macam. Jadi ini akan berguna banget buat teman-teman yang sering di WA sama bosnya tengah malam, cuma buat nanyain sales hari ini berapa user yang daftar, total penghasilan hari ini berapa. Nah, jadi objektifnya mungkin seperti itu. Jadi intinya chatbot yang kita buat ini akan bisa melakukan query ke database Postgre. Jadi sebenarnya database apapun bisa, cuma di praktek kali ini kita akan buat yang dia bisa connect ke database Postgre. Nah, yang pertama kita perlu database-nya dulu. Ini saya udah buat database dummy di PostgreSQL. Jadi ada 3 table aja. Yang pertama table produk. Ini ada 5 produk yang dijual. Terus table transaction. Transaction ini relasi ke user ID sama produk ID, nominalnya berapa sama tanggal transaksinya tanggal berapa. Lalu ada table user. Table user isinya tanggal dia daftar, apakah emailnya udah verified, nama sama email. Nah, ini data-data ini semua saya minta ChatGPT sih buat generatein. Jadi untuk praktek demo aja. Nah, sekarang kita lanjut ke workflow di N8N-nya. Kalau sebelumnya kan chatbot yang kita buat nggak ada 3 tools ini nih. Ini saya putuskan dulu biar ada gambaran. Nah, jadi kan chatbot yang sebelumnya seperti ini, tapi ini pun saya sudah sedikit tambah. Jadi di Waha itu ada fitur ini teman-teman yang menarik. Jadi ada start typing sama stop typing. Nah, ini kan kenapa saya pakai ini biar chat ke chatbotnya tuh feels-nya lebih kayak kita beneran chat ke manusia lah, karena dia perlu typing dulu. Setelah typing dia baru AI agent-nya berpikir, dia stop typing, baru kirimkan balasan. Nah, jadi seperti itu. Ini kan kalau di episode sebelumnya kita hanya buat seperti ini aja. Chatbotnya terima pesan masuk, diproses AI, terus langsung balas. Kalau teman-teman mungkin yang sedikit nggak connect sama konteksnya, mungkin bisa lihat episode sebelumnya dulu ya. Nah, salah satu fitur AI agent di N8N itu ada di sini, ada tool. Jadi si AI ini bisa menggunakan tools yang dipasangkan di sini. Tools itu sebenarnya bisa apa aja, bisa banyak banget, bisa HTTP request, bisa contohnya yang kita mau pakai ini bisa connect ke PostgreSQL, bisa connect ke Supabase, bisa connect ke MCP server juga dan lain sebagainya. Nah, karena kali ini kita mau prakteknya untuk yang PostgreSQL, jadi kita buat ada 3 tools ini paling enggak. Yang pertama ada list tables, terus kedua ada execute select, sama ketiga ada get table schema. Jadi cara nambahnya tinggal kita klik di sini, di plus yang di bawah tool, terus ketik PostgreSQL. Ini Postgres tool ya namanya. Nah, terus operation-nya kita pilih yang execute query aja. Jadi nanti si AI agent akan melakukan query ke sini di database yang ini nih. Database-nya biasa ya setting di kredensial ya teman-teman ya. Nah, ini tadi saya udah buat. Jadi untuk yang list table, query-nya seperti ini. Nanti template-nya akan saya share di GitHub. Jadi nanti teman-teman bisa langsung pakai aja. Kalau ada yang males ngelihat query-nya di sini biar tinggal dipakai. Terus yang kedua ada get table schema, query-nya seperti ini. Lalu ada satu lagi execute select. Nah, ketiga tool ini harus kita pasangkan ke AI agent-nya. Di save. Setelah terpasang, kita harus kasih instruksi ke AI agent-nya. Jadi di sistem prompt cukup gini aja. Kamu adalah staf ahli data berpengalaman 10 tahun. Kamu harus memberikan data yang ditanyakan oleh user menggunakan tool-tool yang disediakan. Seperti itu.
Jadi nanti setiap ada chat masuk, dia akan melihat tools-tools yang ada, terus dia olah data baru dibales via WAHA lagi. Nah, sekarang kita breakdown satu-satu ya, untuk toolsnya. Nah, jadi yang pertama ada listable. Deskripsi ini penting nih teman-teman. Jadi deskripsi ini adalah informasi yang kita berikan ke si AI agent tentang tools ini buat apa sih gitu. Ini kan berarti tools ini adalah untuk list all available tables. Jadi untuk dapetin daftar table-table apa aja yang ada di database. Karena kan si AI perlu tahu kan, dia harus menentukan dia mau select datanya ke table apa. Terus selanjutnya ada get table schema. Sama deskripsinya read a table schema. Jadi kita kasih tahu ke si AI bahwa dia bisa menggunakan tool ini untuk dapetin skema tablesnya. Jadi ini untuk dapetin kolom-kolomnya ya. Jadi kan tadi udah dapet nih list table-nya dari sini, terus dia udah tahu mau select ke table apa. Nah, dia kan harus tahu tuh kolom-kolom apa aja yang harus sama dia di-select. Nah, dia akan menggunakan get table schema. Selanjutnya yang terakhir adalah execute select. Jadi execute select nih yang dieksekusi terakhir. Tadi setelah si AI-nya udah dapat list table-nya, terus dia udah tahu kolomnya apa aja, dia akan melakukan select ke sini. Jadi kenapa saya buat seperti ini, biar si AI itu nggak melakukan perubahan data sih sebenarnya. Biar lebih aman aja. Karena kan di sini query-nya udah define ya di awal. Bahwa query-nya adalah select, terus ini fields-nya apa aja, sama dari table apa dengan condition apa. Jadi si AI akan membawa 3 parameter ke tools ini, yaitu nama kolom-kolomnya, terus nama tabelnya, sama condition-nya. Nah, kalau di N8N, kalau kita pakai tool use, dan kita membutuhkan data dari AI, itu kita bisa pakai variabel ini teman-teman, from AI namanya. Jadi tinggal ketik aja, kayak kita masukin expression biasa, pakai from AI, terus nama kolomnya apa, nama key-nya maksudnya, nama key yang mau dikirim apa, terus ini keterangannya. Ini kan keterangannya field to select, terus name of table to select, sama condition of select. Nah, dengan seperti ini kita udah punya asisten AI nih untuk select data ke database. Sekarang kita coba praktekin aja ya, kita select data. Nah, sekarang kita coba langsung praktekin untuk chat ke AI agent di WhatsApp ini ya. Pertanyaan pertama untuk memastikan bahwa dia tahu tanggal, kita coba tanya hari ini tanggal berapa. Tuh ada efek typingnya teman. Pada saat dia lagi mikir ada efek typing, dia langsung balas. Hari ini ada tanggal 1 Juni. Nah, untuk pertanyaan yang nggak butuh akses ke database, dia nggak akan manggil toolsnya sama sekali. Jadi dia cukup berpikir di Node Agent aja, dia langsung balas. Sekarang kita coba tanya yang terkait sama data. Hari ini ada berapa transaksi? Oke, dia mikir, start typing, tuh dia akan list tables, terus get table skemanya, lalu dia execute query. Nah, baru dia balas tuh. Hari ini terdapat 10 transaksi. Sekarang kita coba tanya pertanyaan yang lebih rumit dikit. Nominal rupiahnya berapa? Oke, dia jalan lagi. Seperti biasa, list tables, terus get table schema, baru execute query. Setelah berhasil, dia baru balas tuh. Total nominal rupiah transaksi hari ini adalah sebesar Rp352.564. Nah, kalau kita lihat ke dalam toolsnya, dia ternyata menjalankan query ini nih teman-teman nih. Jadi select fieldnya adalah sum amount Rp as total rupiah. Jadi dia ambil sum dari kolom amount Rp, terus tabelnya dia pakai transaction, dan untuk filternya transaction date-nya yang hari ini. Tuh, jadi coba sekarang kita tanya lagi yang lain. Ada berapa user terdaftar? Oke, seperti biasa dia mikir dulu, panggil list tables, terus get table schema, baru execute query. Nah, ini kalau diperhatikan sempat ada satu kali error, coba kita lihat error kenapa. Ternyata di percobaan pertama tadi dia query-nya nggak lengkap karena nggak ada where-nya. Jadi ada error dari SQL-nya, tapi dia akan coba lagi di percobaan kedua, baru dapat.
Jadi gitu teman-teman caranya konekin AI chatbot WhatsApp ke tools PostgreSQL. Ini tinggal teman-teman kreasiin aja nih di 3 node ini, tapi pastiin ada yang paling penting ada listable sama getable skemanya. Kalau misalkan teman-teman mau coba untuk insert data, jadi misalkan si chatbotnya dikasih izin untuk insert data ke database kalian, tinggal dibuat aja tool baru, terus pilih Postgre. Nah ini operasinya insert. Jadi nanti tinggal ditentuin mau insert ke table apa, terus kolom yang di insert datanya apa aja. Nah tapi pastikan kalau mau insert data gitu, sistem message di AI agent-nya harus dikuatin ya teman-teman ya, biar si AI agent tuh insert-nya nggak ngasal. Karena ya namanya AI kan ada kalanya dia tuh berhalusinasi. Dia ngeluarin data-data yang nggak tahu dari mana. Jadi sistem message-nya harus kuat kalau mau insert atau update data, apalagi delete data ya. Jadi gitu aja teman-teman untuk episode kali ini. Nanti di episode selanjutnya kita akan coba yang lebih advance, yaitu misalkan orang kirim gambar dari WhatsApp via Waha, nanti kita OCR gambarnya atau kita analyze pakai OpenAI untuk dianalisa pakai AI agent, dan selanjutnya kita baru connect ke table Postgre untuk terjemahkan apa yang dimaksud di gambar itu. Oke, sekian untuk episode kali ini. Terima kasih yang udah menonton.